Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran pertama, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Selasa, 28 Desember, rasa tidak enak. Para pembaca Kitab Ibrani berhasil mempertahankan iman dan komitmen mereka kepada Kristus meskipun ditolak dan dianiaya. Konflik tersebut bagaimanapun memakan korban dalam jangka panjang. Mereka melakukan pertandingan yang baik dan keluar sebagai pemenang meskipun begitu melelahkan juga. Bacalah Ibrani 2 ayat 18, Ibrani 3 ayat 12 dan 13, Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 12 ayat 3, 12 dan 13, dan Ibrani 13 ayat 1-9 dan 13. Apa saja tantangan yang dihadapi orang percaya? Kitab Ibrani memberitahu kita bahwa para pembaca terus mengalami kesulitan. Serangan verbal dan mungkin jenis serangan lain terhadap kehormatan mereka terus berlanjut. Beberapa orang percaya masih dalam penjara, sesuatu yang mungkin menguras gereja secara finansial dan psikologis. Mereka lemah dan bisa dengan mudah putus asa. Hal ini biasa terjadi di antara orang-orang dan masyarakat bahwa setelah sensasi kemenangan berlalu, pertahanan psikologis dan jenis lainnya dilonggarkan dan mereka menjadi lebih rentan terhadap serangan balik dari musuh-musuh mereka. Kekuatan yang dimobilisasi seseorang atau masyarakat untuk menghadapi ancaman yang akan datang lebih sulit mengumpulkannya untuk kedua kalinya. Bacalah 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Apa yang terjadi kepada Elia? Tetapi suatu reaksi seperti yang sering mengikuti iman yang tinggi dan keberhasilan yang gilang gemilang sedang menekan perasaan Elia. Ia merasa takut bahwa reformasi yang dimulai dari Karmel tidak akan tahan lama, dan rasa was-was memenuhi dirinya. Ia telah ditinggikan di puncak Pisgah, kini ia berada di lembah. Sementara ia di bawah pengaruh ilham yang maha kuasa, ia telah melalui ujian iman yang berat. Tetapi pada saat kekecewaan ini, dengan ancaman Izebel yang mendengung di telinganya, dan iblis tampaknya masih saja berhasil bekerja melalui perempuan yang jahat itu, ia kehilangan pegangan pada Allah. Ia telah ditinggikan melebihi ukuran dan reaksinya sungguh luar biasa. Lupa akan Allah, Elia melarikan diri terus dan lari terus sampai ia menemukan dirinya sendiri di tanah yang tandus sendirian. Alfa dan Omega Jilid 3 halaman 131-132. Pikirkan saat-saat Anda gagal dalam kehidupan Kristen Anda dan cobalah untuk memahami keadaan dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan itu. Apa yang mungkin bisa Anda lakukan secara berbeda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Apakah kita masih mengingat kisah tentang Nabi Elia? Yang kita ketahui bahwa Nabi Elia ini adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tetapi ketika kita membaca 1 Raja-Raja 19, kita melihat cerita yang kelihatannya berlawanan dengan apa yang kita ketahui tentang Elia. Mengapa seorang nabi yang besar seperti Elia tiba-tiba menjadi seorang yang rapuh, seorang yang penakut dan ingin segera mengakhiri hidupnya dan seolah-olah tidak memiliki harapan dalam hidupnya? Kita harus mengetahui bahwa bagaimanapun Elia adalah manusia biasa. Ketika ia mengalami kekecewaan, dikejar-kejar oleh Izebel, ia kehilangan pegangan kepada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa lebih baik ia mati saja. Seketika itu juga Elia melupakan kebesaran kekuatan Allah yang telah bersama-sama dengan dia. Dan pada akhirnya ia merasa sendiri. Tetapi Allah sungguh baik, Allah tidak membiarkan Elia. Allah memulihkan keadaan Elia. Dan kita tahu akhir ceritanya ia dapat mengalahkan Izebel dan pada akhirnya Elia masuk dalam kerajaan sorga. Begitu baiknya Tuhan kita, bukan? Begitu pula dengan keadaan orang-orang Ibrani ketika Paulus menuliskan akan suratnya kepada mereka. Mereka dianiaya, mereka ditolak, tetapi para pembaca kitab Ibrani ini berhasil mempertahankan akan iman dan komitmen mereka hanya kepada Kristus. Begitu pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita seringkali diperhadapkan dengan kekecewaan-kekecewaan di dalam kehidupan kita, ketakutan-ketakutan, dan seolah-olah Allah tidak berserta dengan kita. Mungkin kita sering mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi kita harus ingat
bahwa walaupun ada konflik, tantangan yang harus dihadapi bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan, apabila kita tetap ada di dalam Tuhan, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan aman, damai saja. Tetapi Allah berjanji, walaupun kita ada di dalam lembah kegelapan, sama seperti Daud, kita tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan akan menyertai kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidakkah kita mengimani janji Allah di dalam firman-Nya ini? Allah sangat mengasihi dan mempedulikan kita. Kasih-Nya tidak akan lekang oleh waktu, baik hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami ketika kami memutuskan untuk terus ada di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji walaupun kami di dalam tantangan kehidupan, di dalam tekanan, di dalam problema kehidupan kami, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga kami akan terus menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.